Jumlah kementerian dalam pemerintahan seringkali mencerminkan visi presiden, dinamika politik, dan kondisi negara. Tapi bagaimana jika kita melihat perbedaan jumlah kementerian dari masa ke masa? Apakah semakin banyak kementerian berarti pemerintah lebih efektif atau justru sebaliknya? Mari kita telusuri bersama mulai dari era Presiden Soekarno hingga Prabowo dan temukan faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan ini. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat perbandingan dengan negara lain. Apakah lebih banyak kementerian itu jalan yang terbaik? Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Kabinet pertama Indonesia tahun 45 terdiri dari 12 kementerian. Saat itu, prioritas utamanya adalah membangun fondasi negara yang baru merdeka. Di era ini, kementerian-kementerian berfokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Di era Presiden Soeharto, jumlah kementerian meningkat secara signifikan mencapai 21 kementerian pada tahun 71. Soeharto fokus pada pembangunan nasional dan stabilitas politik yang membutuhkan lebih banyak kementerian untuk menangani pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Di bawah Presiden B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati, jumlah kementerian terus berubah-ubah bergantung pada tantangan yang dihadapi masing-masing pemerintahan. Gus Dur misalnya membentuk kementerian baru untuk penanganan isu demokrasi dan hak asasi manusia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin dengan jumlah 34 kementerian. Sementara di bawah Presiden Jokowi juga memiliki 34 kementerian dengan beberapa perubahan yang mencerminkan prioritas Jokowi seperti penguatan infrastruktur dan ekonomi digital. Presiden Prabowo Subianto memimpin dengan jumlah 48 kementerian, ditambah 5 pejabat setingkat menteri dan 56 wakil menteri. Jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Apakah jumlah yang lebih besar ini bisa menjamin efektivitas pemerintahannya? Bagaimana posisi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain? Amerika Serikat misalnya hanya memiliki 15 departemen atau kementerian, meskipun negaranya sangat maju dan besar. Di Inggris, ada sekitar 25 kementerian yang mengelola berbagai urusan negara, sementara Prancis memiliki sekitar 16 kementerian. Jepang, negara dengan ekonomi terbesar di Asia, mengelola pemerintahannya melalui 11 kementerian. Perbedaan jumlah kementerian ini bisa disebabkan oleh perbedaan sistem pemerintahan, politik, prioritas nasional, struktur birokrasi, dan kondisi spesifik di negara masing-masing. Apakah Indonesia membutuhkan lebih banyak kementerian untuk menjadi lebih efektif? Atau justru sebaliknya? Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam menentukan jumlah kementerian, mulai dari dukungan politik sampai visi presiden. Kabinet besar seringkali terbentuk untuk menjaga stabilitas politik di tengah koalisi partai yang luas. Ini terutama terlihat di era SBY, Jokowi, dan Prabowo, di mana kabinet berfungsi sebagai simbol kekuatan koalisi. Selain itu, keberagaman etnis juga menjadi pertimbangan penting. Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mewakili seluruh daerah, menjaga persatuan, dan menghindari ketidakpuasan sosial. Pada akhirnya, setiap presiden menambahkan kementerian sesuai dengan visi dan tantangan mereka. Seperti Prabowo, ingin mempercepat pembangunan dengan menambah kementerian khusus dan wakil menteri. Kuncinya ada pada bagaimana pemerintah memanfaatkan kementerian yang ada untuk mencapai visi dan misinya. Kabinet jumbo yang dibentuk oleh pemerintah Prabowo Gibran sebetulnya bukan fenomena baru dalam sejarah Republik Indonesia. Presiden Soekarno pernah membentuk Kabinet 100 Menteri yang dikenal dengan nama Kabinet Dwi Korah. Kabinet Dwi Korah I, Soekarno melibatkan 110 menteri yang bertugas dari tahun 64 hingga 66, kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Dwi Korah II dengan total mencapai 132 orang, dan Kabinet Dwi Korah III menyusut menjadi 79 orang.
Bagaimana dengan kabinet Prabowo saat ini? Apakah akan menambah beban anggaran atau justru akan mempercepat pembangunan? Beberapa pihak khawatir bahwa koalisi besar Prabowo akan membebani anggaran negara hingga hampir 2 triliun dalam 5 tahun ke depan. Semoga ini harga yang sepadan untuk mempercepat pembangunan di segala bidang. Apakah ada jumlah kabinet yang ideal? Jawabannya kembali pada kondisi politik dan tantangan yang dihadapi oleh setiap presiden. Jumlah kementerian hanya salah satu faktor efektivitas dalam mencapai visi presiden. Bagaimana menurut Anda? Bagikan pendapat Anda dalam kolom komentar. Terima kasih. Salam Merah Putih.